Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Cinta Nur Fadila dari kelas Manajemen Perkantoran absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alur kerja administrasi perkantoran sebagai bagian dari bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian alur kerja administrasi dan apa saja alur kerja administrasi perkantoran dalam bidang bisnis. Alur kerja administrasi adalah rangkaian langkah-langkah terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait administrasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Alur kerja ini mencakup proses dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan operasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih alur kerja yang ada di administrasi perkantoran dalam bidang bisnis. Yang pertama ada perencanaan, kedua organisasi, ketiga pengendalian, dan yang keempat eksekusi. Perencanaan juga disebut sebagai proses pengambilan keputusan. Pada fase ini, brainstorming dilakukan untuk mengorganisir dan mengelola kegiatan bisnis serta menyusun strategi untuk pertumbuhan bisnis. Proses perencanaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Menganalisis berbagai peta jalan untuk bisnis, 2. Mengevaluasi peta jalan yang berbeda untuk bisnis, dan yang terakhir menyelesaikan peta jalan tertentu sebagai bagian dari rencana bisnis. Organisasi adalah serangkaian tugas yang aturan dan standar perilakunya harus diikuti oleh setiap orang. Dan setiap orang harus memanfaatkan media ini yang memungkinkan perusahaan mencapai tujuan spesifiknya. Pengendalian berarti manajer yang selalu merasa perlu untuk mengonfirmasi atau memantau apa yang sedang dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan orang lain berjalan dengan memuaskan menuju target yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa aktivitas pengendalian penting yang harus kita ikuti. 1. Bandingkan hasil dengan rencana umum. 2. Merancang cara yang efektif untuk mengukur operasi. 3. Berkomunikasi, berarti yang dimaksud adalah pengukuran. 4. Transfer data terperinci sehingga menunjukkan perbandingan dan perbedaan. Dan yang terakhir, menyesuaikan kontrol berdasarkan hasil kontrol. Eksekusi yaitu aktivitas fisik yang dihasilkan dari langkah-langkah perencanaan dan pengorganisasian. Manajer perlu mengambil langkah-langkah untuk memulai dan melanjutkan tindakan yang diperlukan agar kelompok dapat menjalankan tugas. Di antara langkah-langkah umum yang digunakan manajer untuk menerapkan tindakan dalam kelompok adalah mengarahkan, mengembangkan, mendidik, dan membantu anggota untuk meningkatkan kinerja mereka. Beberapa aktivitas proses implementasi penting yang dapat dipraktikkan. 1. Menerapkan filosofi partisipasi bagi semua yang terkena dampak keputusan. 2. Mengemudi dan menantang orang lain untuk melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, memotivasi anggota berkomunikasi secara efektif. Wah, tidak terasa ya, ternyata materi kita sudah selesai sampai di sini. Bila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.